Pernah nggak sih Anda merasa doa itu ya isinya cuma daftar permintaan saja? Nah, hari ini kita akan coba gali lebih dalam soal doa dengan melihat teladan dari Bunda Maria. Yuk kita mulai. Sering banget kan kita kalau mau berdoa tuh udah siap sama daftar. Daftar keinginan, daftar kebutuhan, daftar masalah yang rasanya perlu banget Tuhan selesaikan sekarang juga. Tapi pertanyaannya, emang doa cuma sebatas itu? Apa jangan-jangan ada cara yang lebih dalam buat terhubung dengannya? Oke, untuk memahami doa yang lebih mendalam ini, kita harus mulai dari sebuah janji. Janji yang luar biasa. Mari kita lihat landasan Alkitabiah yang menjadi dasar dari pembahasan kita kali ini. Dan ini bukan janji biasa ya. Ini adalah sebuah pernyataan yang begitu kuat yang kalau kita benar-benar pahami bisa mengubah total cara kita memandang doa. Coba dengarkan baik-baik. Segala sesuatu yang kamu minta akan diberikannya. Wow, ini janji yang sangat langsung, sangat mutlak. Gak ada syarat-syarat kecil tersembunyi. Inilah inti dari janji Yesus. Dan perhatikan deh tujuannya. Janji ini bukan cuma soal biar kita dapat apa yang kita mau, bukan. Tujuan akhirnya adalah supaya sukacita kita menjadi penuh. Jadi Tuhan ingin kita merasakan sukacita yang sejati, yang utuh melalui doa. Nah, ini dia pertanyaan kuncinya. Kalau janjinya sekuat itu, kenapa ya kok banyak dari kita yang merasa doa kita nggak terjawab? Kenapa kadang rasanya hampa? Atau bahkan kayak ngomong sama tembok, pasti ada sesuatu yang kita lewatkan di sini. Jawabannya bisa kita temukan pada teladan seorang sosok yang luar biasa, Bunda Maria. Yuk, kita lihat gimana beliau bisa jadi pemandu kita untuk menemukan kembali makna doa yang sesungguhnya. Renungan hari ini menyebut Maria sebagai model gereja yang berdoa. Ini keren banget karena artinya perannya itu jauh lebih aktif. Bukan cuma sebagai ibunda Yesus, tapi sebagai teladan iman bagi kita semua. Jadi, poin pentingnya tuh begini. Kita diajak untuk melihat Maria bukan hanya sebagai figur sejarah yang kita hormati, tapi sebagai pendamping aktif dalam perjalanan iman kita. Dia itu sahabat yang menyemangati dan, yang terpenting, berdoa bersama kita. Oke, mari kita bedah lebih dalam lagi. Gimana sih teladan Maria ini bisa secara praktis mengubah cara kita berdoa hari demi hari? Nah, renungan ini ngasih 4 langkah praktis. Pertama, jangan cuma minta, tapi bangun hubungan. Kedua, ini penting banget, luangkan waktu untuk diam dan mendengarkan. Doa itu kan dialog, bukan monolog. Ketiga, renungkan apa yang Tuhan katakan, seperti yang dilakukan Maria. Dan yang terakhir, temukan kedamaian sejati dalam heningnya doa itu, bukan di tengah kebisingan dunia. Inilah kekuatan dari doa yang hening itu. Seperti teladan Maria, kekuatannya bukan terletak pada seberapa banyak kata yang kita ucapkan, tapi pada kedalaman iman yang suaranya jauh lebih keras dari ribuan kata. Sekarang, mari kita lihat gimana ini semua berlanjut ke tahap berikutnya. Karena doa yang mendalam itu nggak berhenti di dalam diri kita saja. Doa itu akan meluap menjadi tindakan yang nyata di dunia. Ini hubungan sebab akibat yang kuat sekali. Kekuatan untuk menjadi saksi, untuk melayani, untuk membawa perubahan di dunia, semua itu sumbernya dari satu tempat. Hati yang pertama-tama belajar untuk diam dan mendengarkan Tuhan di dalam doa. Doa penutup dari renungan ini merangkum semuanya dengan sangat indah. Tujuannya ada 2, kesetiaan dalam doa dan keberanian dalam kesaksian. Keduanya nggak bisa dipisahkan sama sekali. Jadi, ini pertanyaan terakhir untuk kita renungkan. Setelah melihat teladan ini, pertanyaannya bukan lagi, apa yang mau saya minta dalam doa hari ini? Tapi lebih ke, bagaimana doa saya hari ini akan membentuk tindakan saya dan membuat sukacita saya menjadi penuh?